wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jumdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wallahu a'lam bimuradih. Sidang Id rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak khususnya kepada diri pribadi khatib, umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gema takbir kembali terdengar. Lantunan takbir kembali dikumandangkan di setiap penjuru Nusantara. Allahu Akbar memang memiliki arti terjemah Allah Maha Besar. Akan tetapi apabila kita ingin mengkaji, maka ia akan lebih dalam dari lautan Atlantik yang kita kenal. Ia akan lebih luas dari alam semesta beserta bumi yang kita huni ini. Ia merupakan kalimat sakti yang dijadikan jimat untuk membakar semangat para pejuang Islam, menggetarkan hati, menciutkan nyali para musuh-musuh Islam. Ia merupakan kalimat sakti yang seharusnya terpatri dan tertanam di dalam diri sebagai bukti bahwasanya kita adalah hamba dari Sang Maha Besar. Allahu Akbar, ia bermakna bahwasanya selain Allah pasti akan hilang. Ia bermakna bahwasanya selain Allah pasti akan tiada, selain Allah pasti akan hancur, selain Allah pasti akan musnah, dan bahwasanya selain Allah sungguh semuanya kecil. Oleh karena itu, salah seorang khalifah yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada kita. Jangan pernah engkau berkata kepada Tuhanmu, ya Rob, aku memiliki masalah yang besar. Akan tetapi katakanlah kepada masalahmu, wahai masalahku, aku memiliki Tuhan yang maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari kemenangan telah tiba.
Setiap muslim bersuka cita merayakannya dengan cara saling bermaaf-maafan, dengan cara bersilaturahmi, mengunjungi sanak kerabat, karib kerabat, sanak saudara, mengunjungi kedua orang tua, atau bahkan bersimpuh, berdoa di hadapan makam kedua orang tuanya. Tidak terasa, bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan yang paling mulia, bulan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggugurkan semua dosa, semua hilaf beserta kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan selama 11 bulan ke belakang. Bulan suci Ramadan diibaratkan sebagai madrasah, diibaratkan sebagai sekolah dan guru bagi kita. Oleh karena itu, kita sebagai seorang murid harus pintar-pintar untuk dapat mengambil iktibar, untuk dapat mengambil pelajaran, ilmu atau hikmah yang disampaikan atau diajarkan oleh bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan memang pasti akan datang setiap tahunnya. Akan tetapi pertanyaannya adalah, akan sampaikah umur kita kepada Ramadan selanjutnya? Akan sampaikah umur kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan? Bukankah orang-orang yang telah meninggalkan kita, orang-orang yang telah meninggal dunia kemarin, mereka menyangka hari ini akan hidup? Maka berbahagialah, beruntunglah bagi mereka yang memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan sungguh amat sangat merugilah bagi mereka yang menyia-nyiakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para alim ulama mengatakan, setidaknya ada 3 golongan manusia setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Lalu siapa sajakah ketiga kelompok manusia tersebut? Kelompok yang pertama yaitu mereka yang berubah menjadi sosok atau pribadi yang lebih baik setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Mereka lebih baik akhlaknya, mereka lebih baik budi pekertinya, mereka lebih taat ibadahnya, lebih banyak amal solehnya, dan lebih takut untuk melakukan berbagai perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diibaratkan seperti ulat yang berpuasa di dalam kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kelompok yang pertama ini, pada bulan suci Ramadan, mereka berpuasa selama 1 bulan penuh dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Lalu setelah berlalunya bulan suci Ramadan, mereka lanjutkan dengan berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, yang mana keutamaannya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man soma Ramadana thumma atba'hu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, lalu ia lanjutkan dengan berpuasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa selama 1 tahun lamanya. Kelompok yang pertama ini, mereka mengisi hari-hari Ramadannya dengan berbagai amalan sunnah, sholat sunnah rawatib, witir, duha, tahajud, tarawih, dan berbagai macam sholat sunnah lainnya. Mereka rajin bersedekah, mereka rajin membaca Al-Quranul Karim, mereka rajin menyapa dan mendoakan kedua orang tuanya. Ketika Ramadan telah berlalu, mereka tetap istiqomah menjaga amalan wajibnya, istiqomah menjaga amalan sunnahnya. Bisa jadi kelompok inilah kelompok yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk ke dalam kelompok yang pertama ini. Amin.
ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua yaitu mereka yang kembali kepada kebiasaan buruknya setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Mungkin ini maksud dari hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min soimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, akan tetapi ia tidak mendapatkan apapun dari hasil puasanya kecuali hanyalah rasa lapar dan rasa dahaga. Kelompok yang kedua ini, mereka pun mendirikan, melakukan, menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Mereka pun menjalankan amalan-amalan sunnah seperti yang dilakukan oleh kelompok yang pertama. Akan tetapi setelah berlalunya bulan suci Ramadan, mereka kembali kepada kebiasaan buruknya. Mereka kembali melakukan maksiat. Al-Quran tidak lagi mereka baca. Lidah mereka kembali menari, menyakiti perasaan dan hati orang lain. Semoga kita tidak termasuk ke dalam kelompok yang kedua ini. Mereka tidak menyapa dan tidak mendoakan kembali kedua orang tuanya. Demi Allah, seandainya kalian, wahai para anak, kalian mendirikan sholat selama 1000 tahun lamanya, berpuasa seumur hidup kalian, mendirikan ribuan masjid di Nusantara, melakukan ibadah umroh dan haji setiap tahun berkali-kali. Akan tetapi di hari ini, di hari fitri ini, di hari kemenangan ini, engkau sebagai seorang anak tidak menyapa, tidak mendoakan kedua orang tua, maka seluruh amal ibadah yang telah dilakukan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulanglah nak, pulang. Sapalah kedua orang tuamu. Doakanlah mereka. Setidaknya teleponlah ketika engkau memang jauh jarak darinya. Doakanlah kedua orang tuamu yang hari ini tidak bersamamu melaksanakan sholat id bersama. Yang pada hari ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demi Allah, bukan batu nisan yang mewah yang mereka harapkan. Bukan rumput hijau yang menghiasi kuburannya yang mereka inginkan. Akan tetapi yang mereka inginkan adalah untayan doa yang keluar dari lisan, dari bibir anak-anaknya. Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan golongan yang terakhir, kelompok yang ketiga, kelompok yang terakhir merupakan kelompok yang amat sangat buruk dan paling buruk. Kelompok ini mereka tidak menjalankan ibadah puasa ketika bulan suci Ramadan. Mereka diibaratkan seperti ular yang mana ketika berlalunya puasa berubah menjadi sosok yang lebih berbahaya, menjadi sosok yang lebih beracun dan mematikan. Musibah mereka lebih berat daripada iblis. Karena sejatinya iblis hanya enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan mereka enggan untuk beribadah kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Besar, Allah. Allahu Akbar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku mendengar teriakan keras para penduduk neraka, dan aku melihat sekelompok orang yang digantung dengan urat-urat kaki mereka sebagai ikatannya. Mulut mereka sobek dan mengeluarkan darah serta bernanah. Aku bertanya, siapakah mereka? Merekalah
orang-orang yang dengan sengaja tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dan dihindari dari kelompok yang ketiga ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Akan tetapi Allah tetaplah Allah. Allah tetaplah Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Allah tetaplah Ar-Rahim, Sang Maha Penyayang. At-Tawwab, Sang Maha Penerima Taubat. Ketika hambanya berlumuran dosa seluas lautan, maka sungguh magfirah, ampunan Allah lebih luas dari alam semesta beserta bumi ini. Selama nafas masih dikandung badan, maka pintu taubat, pintu ampunan Allah masih terbuka dan tidak akan pernah tertutup. Kita berdoa, semoga kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Kita pun berdoa, semoga kita terus diberikan hidayah, inayah, rahmat, taufik, magfirah, kesehatan, kekuatan, keselamatan, kelancaran, serta keberkahan di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Dan tentunya kita terus berharap agar kita dikaruniai keistiqomahan untuk dapat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu berusaha dan berupaya untuk meninggalkan semua yang dilarang olehnya, agar kita menjadi manusia yang lebih bertakwa, la'allakum tattaqun, dan kita dikembalikan kepada fitrah lahir maupun batin, minal aidin, dan kita menjadi sang juara, sang pemenang, minal faizin. Barakallahu li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi sahibi wa'dil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, pada hari ini kami berkumpul di lapangan ini. Kami memohon kepadamu ya Allah ya Rabb dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kami memohon kepadamu ya Rabb, ampunilah segala dosa, segala hilaf, segala kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan ya Allah. Karena kami tahu Engkau adalah Sang Maha Penerima Taubat, Engkau Sang Maha Pengampun. Innaka anta afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini pula kami memohon kepadamu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa, segala hilaf,
segala kesalahan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kami ya Allah. Kasihilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami dari mulai buayan sampai kami besar sekarang ya Allah. Dan bagi kedua orang tua kami yang telah Engkau panggil ya Allah, tolong terangkanlah, terangilah kuburannya, jauhkanlah dari siksa kuburmu ya Allah. Ampunilah segala hilap, segala kesalahan mereka ya Allah. Dan seandainya amalan-amalan mereka tidak cukup ya Allah, ambillah semua amalan-amalan kami ya Allah sebagai anaknya. Ambillah pahala ibadah puasa kami, ambil pahala sholat kami, sedekah kami, bacaan Quran kami ya Allah, untuk kedua orang tua kami ya Allah. Asal Engkau mengampuni kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah ya Rabb, kami pun memohon, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami beserta keturunan-keturunan kami orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah. Qurrata a'yun imaman lil muttaqin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah doa kami, terimalah puasa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.